Apakah kalau baca doa kunut itu bid'ah Pak Ustadz? Kalau kau katakan bid'ah, bid'ah sama dengan dolalah. Kalau dolalah finnar, bid'ah dolalah finnar. Orang yang mengatakan doa kunut itu bid'ah, berarti sama dia mengatakan Imam Syafi'i masuk neraka. Karena Imam Syafi'i dari awal sampai akhir baca doa kunut. Imam Syafi'i itu berkunut sampai meninggal. Yang tak berkunut itu Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Beda pendapat dia, tapi tak pernah sekalipun Imam Hambali mengatakan aku memang berguru kepada Syafi'i, tapi Syafi'i itu bid'ah. Tak ada sekali. Imam Hambali tak berkunut. Itulah maka Saudi Arabia itu tak berkunut, karena mazhab negaranya sejak 1924 King Abdul Aziz itu pakai mazhab Hambali. Di Batam Pak Hambali pun berkunut. Memang dia namanya Hambali tapi mazhabnya Syafi'i. Mohon maaf Pak Hambalinya. Imam Syafi'i berkunut, Imam Hambali tak berkunut. Datanglah orang menjumpai Imam Hambali, namanya Imam Ahmad bin Hanbal, tinggalnya di Baghdad, Irak, meninggal tahun 241 Hijrah. Imam Hambali, gimana kalau kami ikut mazhab engkau, mazhab Hambali? Mantap. Mazhab Hambali mantap, berpegang kepada sunnah, ahlu sunnah. Mazhab Hambali ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana kalau kami ikut mazhab Hambali? Mantap. Bagaimana kalau kami ikut mazhab Hambali dan imam kami waktu subuh mazhab Syafi'i? Imam kami waktu subuh Imam Syafi'i, sementara kami mazhab Hambali. Apa kata Imam Hambali? Kalau kau sholat subuh, imammu bermazhab Syafi'i, nanti pas subuh dia baca doa kunut, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait wa'afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. 5 saja amin, sisanya tak diaminkan tapi kau ikut baca sir. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait. Baru baca lagi sama-sama, nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau shalla di pangkal baraka salam, kalau sholli di pangkal barik salim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Memang kalau belum sarapan payah konsen memang. Saya ulang sekali lagi. Kalau sholat di pangkal barokah salam, kalau sholli di pangkal barik salim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Kalau sholat di pangkal barokah salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Tapi kalau sholli di pangkal, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Madhi madhi madhi, amar amar amar, present present present. Ada present, ada past tense, ada continuous tense. Nanti kita lanjutkan. Macam hebat aja. Apakah hukumnya kunut subuh? Bolehkah seorang makmum kunut? Ini sudah sering ditanya. Kunut teman-teman sekalian. Kalau imamnya kunut, antum kunut. Ini khilaf diantara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad mendhaifkan hadis tentang kunut subuh, Imam Syafi'i menghasankannya, gitu kan? Dan keduanya ulama besar nih. Duanya ulama besar. Dan pernah Imam Ahmad ditanya, waktu itu Imam Ahmad ini pernah jadi muridnya Imam Syafi'i ya. Setelah mereka jadi bubar, maksudnya bukan bubar, berpisah maksud saya ya, berpisah. Imam Syafi'i tinggal di Mesir, Imam Ahmad tinggal di Irak, maka murid-murid Imam Ahmad menjalankan banyak yang disampaikan oleh beliau sebagai fatwa. Lalu sempat muridnya bertanya, "Hai Imam, kalau kami sholat di belakang orang-orang yang madhab Syafi'i, apakah kami kunut?" Kata Imam Ahmad, "Kalau kau tidak mau kunut, jangan ikut sholat." Artinya harus kunut. Hormatin orang itu, karena ini hadis masih diperselisihkan tapi hadisnya ada.
Beda hadis maudhu ya. Hadis bohong itu baru lain. Gitu kan? Tapi kalau antum mau ngamalin sementara antum sendirian, antum sholat, memang orang jamaah sudah faham, antum jadi imam, silakan, juga nggak masalah. Jadi orang bisa saling menghormati, gitu kan? Tapi yang jelas khusus untuk kunut yang tidak diperselisihkan adalah kunut witir. Ini sayangnya di Indonesia kita tinggalin, kita kalau terawih jarang kunut, biasanya 10 terakhir baru kita kunut. Itu di Masjid Haram tuh tiap malam mereka kunut. Karena memang hadis yang sahih tidak diperselisihkan adalah kunut di witir dengan bacaan kunut yang sama ya. Bacaan kunut yang sama, cuma ditambahkan dengan doa-doa. Dan juga perlu kita luruskan sekalian, teman-teman sekalian, ada sebagian orang yang menyebarkan kalau kunut itu di tengah-tengah harus menghilangkan suara. Ini sama sekali tidak ada panduannya. Jadi kunut baca-baca semua sekalian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik sampai habis ini mereka kecilin suara. Kalau ditanya kenapa, mereka juga nggak punya jawaban, gitu kan? Jadi semua saya jangan baca kunut semua sekalian. Karena itu kan memang disunnahkan oleh Nabi SAW. Ketika kita bermakmum saat sholat subuh sedangkan imam kita kunut, apakah kita mengangkat tangan atau tidak dan tidak mengaminkan? Ya, kita kalau imamnya kunut, maka kita ikut kunut. Oleh karena kita angkat tangan dan kita mengaminkan. Ya, itu pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala, pendapat Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi masalah kunut ini masalah khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Kalau saya boleh bagi, ya, ada beberapa pendapat. Pendapat pertama bahwasanya kunut subuh sunnah, ya, dan itu pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian juga didukung oleh pendapat dari Ibnu Hazm rahimahullahu taala, mazhab Zahiriyah. Jadi Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah mengatakan kunut subuh setiap hari sunnah. Kemudian pendapat yang mengatakan tidak sunnah ada dua. Pendapat yang pertama adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya kunut subuh adalah bid'ah. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh adalah bid'ah. Adapun pendapat Imam Ahmad mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan namun tidak disifati dengan bid'ah. Makanya Imam Ahmad mengatakan kalau ada yang kunut maka saya tidak cela. Kalau ada yang kunut subuh saya tidak cela. Bahkan Imam Ahmad berkata seandainya ada seorang kunut subuh tiap hari tapi mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin dan mendoakan kecelakaan bagi orang-orang kafir, maka tidak mengapa meskipun tiap hari. Meskipun tiap hari. Adapun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kemudian Az-Zahabi, ya, beberapa ulama berpendapat sesekali kunut subuh tidak mengapa karena datang dari sebagian sahabat mereka kunut subuh, ya. Ini beberapa pendapat. Kalau saya bisa simpulkan, pendapat pertama adalah sunnah Malikiyah dan Syafi'iyah dan juga Zahiriyah. Pendapat kedua adalah bid'ah, adalah mazhab apa? Abu Hanifah. Kemudian yang ketiga Imam Ahmad, tidak dianjurkan namun tidak disifati dengan apa? Bid'ah, ya. Dan dia tidak mencela orang yang kunut subuh meskipun tiap hari. Kemudian yang keempat, pendapat yang mengatakan sesekali kunut subuh tidak jadi masalah. Toh Nabi pernah kunut subuh, sesekali kita kerjakan tidak ada masalah. Kenapa bisa banyak pendapat seperti ini? Karena masalah khilafnya kuat. Masalah khilafnya kuat, insyaallah nanti suatu saat kita akan bahas secara detail dengan sanad-sanadnya agar kita tahu ternyata yang masalahnya permasalahan yang sangat kuat, tidak perlu kita perdebatkan, tidak perlu kita ribut-ributkan, ya. Ente mau kunut silakan, enggak kunut juga enggak apa-apa. Kalau ada imam mazhab Hanafi yang mengatakan kunut subuh bid'ah, khilaf menjadi dua pendapat. Bagaimana kalau seorang makmum salat subuh di belakang imam yang kunut? Maka sebagian ulama Hanafiyah mengatakan tidak perlu angkat tangan. Dan sebagian ulama Hanafiyah mengatakan angkat tangan karena status antum adalah apa? Makmum. Dan ini masalah ijtihadiyah. Dari sini kita tahu pendapat banyak. Ya, maka tidak perlu kita kenceng-kencengan masalah ini, ya. Kita kenceng tidak pada tempatnya. Paham? Nanti insyaallah ada pembahasan tatkala sampai masalah kunut subuh kita akan bahas. Saya sendiri tiap hari kunut subuh. Tiap hari karena saya jadi makmum di belakang orang yang kunut subuh. Jadi saya di kampung saya kalau zuhur saya jadi imam. Kalau asar jadi imam. Maghrib isya sering saya jadi imam. Subuh enggak. Katanya Ustaz tidak kunut. Ya udah saya jadi imam aja enggak apa-apa. Daripada bertengkar. Baik, mereka baik sama saya, enggak ada masalah. Jadi mereka tahu saya tidak kunut, makanya mereka yang jadi imam. Terkadang mereka, ayo Ustaz, imam subuh. Cari masalah. Saya enggak mau, ya sudah, Bapak aja lah. Mereka kadang ya mungkin menghormati Ustaz, enggak ada.
Kita bermasyarakat tahu masalah khilafiyah, enggak usah kita kenceng-kencengannya. Kalau nanti mau kenceng masalah syirik, oke lah kenceng, enggak apa. Masalah kunut kenceng-kenceng apa ya? Tentang kunut, Nabi mengajarkan kunut, ada yang mempraktekkan, ada yang tidak. Beda ambil kesimpulan. Sebagian sahabat tidak kunut, Anas tidak kunut, tapi Ibnu Umar kemudian kunut, dua-duanya sahabat. Turun ke bawahnya, kemudian ada yang praktekkan, ada yang tidak. Imam Abu Hanifah tidak kunut, Imam Malik kunut, kunutnya sir sebelum ruku. Imam Syafi'i kunut, kunutnya jahar ba'da ruku. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal ngambil tengah-tengah, kunutnya nazilah saja. Nazilah beliau kunut. Tapi satu dengan yang lain tidak ada pernah mengatakan, itu yang kunut bid'ah, itu jangan sholat di belakang dia. Tidak ada. Kenapa orang sekarang imam bukan, ahli fikih bukan, makmum kadang-kadang? Ya? Kenapa jadi pada rame? Dan yang paling berbahaya itu yang repot saya. Yang paling aneh itu ada kalimat-kalimat begini. Ustadz, bagaimana kami sholat di belakang ahli bid'ah? Yang kunut. Bagaimana status kami? Kunut atau tidak? Ini aneh, bid'ah itu kan sesat. Tapi fatwanya keluar. Ya kalau dia kunut, jangan kunut, antum diam saja. Anda diam saja. Mengambil makna kunut itu bid'ah. Kalau bid'ah sudah jelas sesat. Kullu bid'atin dhalalah. Berarti Anda bermakmum di belakang orang sesat. Tapi yang paling aneh Anda katakan itu orang sesat. Tapi Anda katakan boleh sholat di belakang dia. Itu kan lucu menurut saya. Tidak ada kaidah dalam fikih seperti itu. Yang satu salah persepsi menyebut orang ini sesat. Yang kedua boleh sholat di belakang orang sesat. Tapi saat sesatnya jangan diikutin. Itu kan aneh itu. Ya. Dan yang paling lebih lucu lagi, Anda menyalahi kaidah sholat. Kata Nabi itu kan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Imam ruku, Anda ruku. Imam sujud, Anda sujud. Jangan imam ruku, Anda sujud. Salah. Imam kunut, Anda ikut kunut di belakang karena imamnya kunut. Kunut imam beda dengan makmum. Dalam hal lafadznya, imam mengatakan Allahumma hdina fiman hadait, Anda katakan amin. Dia mengatakan doanya, Anda mengaminkannya. Beliau berkunut, Anda mengaminkan kunutnya. Masalah Anda mengangkat tangan atau tidak, itu perbedaan lain. Tapi Anda ikuti. Jangan sampai imam kunut, Anda tidak. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Wafina fiman hadait, belalah. Rusak deh kehidupan. Ini apa? Dan saya nggak pernah mendengar yang seperti itu. Ini bukan kaidah namanya. Kalau imam tidak kunut, yang kunut ikut tidak kunut. Jangan terlampau soleh. Imam sudah salam, ini sujud sahwi. Ngapain? Jadi kalau Anda bermakmum di belakang imam yang tidak kunut, Anda nggak usah kunut. Jangan kunut sendirian. Ini imam sudah sujud begini aja gitu kan. Allahu Akbar, Allahumma hdina fiman hadait. Anda keliru. Sama aja dengan yang pertama tadi. Ya, sama aja. Nah, karena itu teman-teman sekalian, tempatkan sesuatu pada tempatnya yang baik. Kadang-kadang suka salah persepsi juga. Bahasa hadis, Anda harus pelajari dulu bahasanya. Kadang-kadang ada bahasa begini, kadzab. Dalam bahasa standar normal, kadzab itu dusta. Kadzib, dusta. Kadzab, terus-terusan berdusta. Tapi Anda mesti tahu, di bahasa dialek mana itu disebutkan. Bagi orang Hijaz, kalimat kadzib itu artinya khata, salah. Tiba-tiba Anda katakan dusta. Tuh dusta tuh. Yang melibatkan hadis ini dusta. Kuntu bid'ah. Pengertian bid'ah menurut sahabat dalam persepsi ilmu hadis Anda perlu belajar lagi. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, ingat baik-baik. Lihat prinsip ini ya. Sahabat itu akan mengamalkan apa yang disaksikan oleh mereka langsung dari Nabi jika mereka menyaksikannya. Perkara sahabat lain menyaksikan berbeda, itu dihormati oleh mereka, tapi mereka tetap akan mengamalkan apa yang dilihatnya. Contoh, Wa'il melihat Nabi sholat, turun pakai lutut dulu. Abu Hurairah melihat Nabi sholat, turun menggunakan telapak tangan dulu. Mereka paham dua-duanya, bahwa keduanya benar dicontohkan oleh Nabi. Tapi Abu Hurairah tidak akan merubah menggunakan telapak tangan, karena itu yang dilihat dari Nabi langsung. Wa'il melihat dari Nabi langsung, tidak akan dirubah oleh mereka. Makanya ketika ada orang mengatakan, bertanya, ya abati, duhai ayah, saya melihat sekelompok mereka melakukan kunut dalam subuhnya, bagaimana pendapat ayah? Bid'ah. Maksud bid'ah di situ bukan menyalahkan orang kunut, tapi maksudnya saya tidak pernah menyaksikannya saat saya bersama Nabi. Saya jaga amalan saya seperti saya lihat dari Nabi. Mungkin mereka melihat yang berbeda, tapi saya takut karena yang saya lihat tuh yang ini. Sekarang pertanyaan saya, apakah semua saat Nabi menyampaikan tausiahnya, semua sahabat ada di situ? Belum tentu. Nabi di Madinah, yang di Madinah melihat Nabi, yang di Badar tidak. Nabi ke Uhud, yang di Uhud melihat Nabi, yang di Badar tidak. Mustahil Nabi ke Badar, semua orang Madinah ke Badar, kosong Madinah. Mustahil.
Makanya kadang-kadang ada ayat turun di tempat ini, yang ini belum mengetahui. Ada hadis disampaikan di sini, yang ini belum paham. Nah, yang melihat di sini itu akan mengamalkan apa yang dilihat. Yang dilihat di sini itu mengamalkan apa yang dilihat. Makanya dalam kasus kunut ada yang mengatakan bid'ah, bukan bid'ah maksudnya. Kemudian, maaf, menilai bahwa perbuatan itu menyimpang dari ketentuan agama, bukan. Maksud dalam hadis ini adalah saya tidak pernah melihat itu sejak saya sholat di belakang Nabi. Makanya kalimat turunannya di hadis An-Nasai, saya sholat di belakang Abu Bakar, saya sholat di belakang Umar, saya sholat di belakang kemudian Utsman, saya sholat di belakang Ali, sebelumnya sholat di belakang Nabi, tapi mereka tidak pernah berkunut. Karena engkau sholat di belakang mereka semua itu saat mereka tidak kunut. Tapi tahukah anda saat mereka sholat di tempat lain, ada orang yang bermakmum di belakangnya mereka kunut? Itu masalahnya. Jadi disimpulkan oleh para ulama, apa anda mau mengatakan Imam Syafi'i bid'ah? Wah, kan imam itu manusia, bisa aja salah. Kalau Imam Syafi'i salah, guru anda salah, saya lebih baik memilih Imam Syafi'i daripada guru anda. Karena diketahui peluang salahnya lebih kecil dibandingkan dengan anda sekarang. Itu poinnya, siapa yang lebih dekat kepada Nabi SAW? Syafi'i itu salaf. Salaf itu orang yang hidup di kisaran abad kedua hijrah. Batasnya 200 tahun hijrah, ini salaf namanya. Di atas ini khalaf. Pengikut ini disebut dengan salafi. Imam Asy-Syafi'i lahir 150 hijrah, berarti salaf. Imam Abu Hanifah wafat 150 hijrah, salaf. Maaf, Imam Malik lahir 93 hijrah, salaf. Imam Ahmad lahir 163 hijrah, salaf. Anda lahir berapa hijrah? Berarti Anda bukan salaf. Nah, ketika Anda mengikuti ini semua, maka ini disebut dengan salafi. Saya kadang mau senyum lagi. Ustadz Adi itu bukan Ustadz salaf ya, emang betul. Saya Ustadz kholaf. Karena Ustadz salaf itu Ustadz yang lahir di kisaran tahun 200 hijrah.